dulu. Selamat datang di Desa Wairebo, sebuah desa kecil yang berada di Nusa Tenggara Timur, Flores, dan dijadikan sebagai desa tercantik nomor 2 di dunia. 22 April 2025, aku mengunjungi Desa Wairebo ditemani tour guide lokal. Dia anak asli Manggarai, sehingga dia paham banget dengan daerah dan adat istiadat budaya di sana. Jam 9 pagi, kami memulai perjalanan dari Labuan Bajo, ditemani cuaca cerah dan teriknya matahari. Namun aku tetap menikmati perjalanan ini meski banyak sekali kelokan jalan yang dilalui. Sepanjang perjalanan, view-nya pun cukup indah dan kondisi jalan raya pun masih bagus. Bahkan sampai di daerah Lembor makin indah karena hamparan sawah terbentang di sisi kiri dan kanan jalan. Jam 12 kami berhenti di sebuah rumah makan Padang, menikmati masakannya dan juga dihibur oleh musik Padang juga. Lah, ini di Flores atau di Padang ya? Gimana ceritanya guys? Aku lagi di Flores loh, tapi dengarnya lagu-lagu Padang. Kayak mana ini? Makanya pun nasi Padang. Lihat tuh. Ini Padang malam Flores. Lihat tuh. Jadi di mana letak Floresnya guys? Makan nasi Padang loh. Tapi di Flores jauh ya. Makan siang selesai dan istirahat pun dirasa cukup, kami melanjutkan perjalanan menuju Desa Wairebo. Nah, di sini jalan bebatuan, berdebu dan berlubang menemani perjalanan kami siang yang panas ini. Kemudian bertemu lagi jalan aspal yang mulus, kemudian jumpa lagi jalan bebatuan, dan begitu seterusnya. Namun sebelum sampai di Desa Wairebo, kami berhenti kembali untuk melihat sejenak keindahan Pulau Nuka Molas dari kejauhan. Hamparan laut nan biru, bukit nan hijau, serta pasir putih begitu memanjakan mata, dan kami mengisi waktu di sini dengan berfoto dan bikin video. Kamu mesti ke Flores. Nih, pulau ini lagi hits di TikTok. Dia ada di Flores. Memang sejauh mata memandang dia cakep banget. Nih motor abangku. So the natural of the nature here, right? Oh. Terima kasih. Kami melanjutkan kembali perjalanan agar tidak kesorean sampai di pos 1, karena jika kami sampai di atas jam 4 sore, kami tidak diperbolehkan untuk trekking. Dan ini sudah jadi larangan di sana ya guys. Alasannya tuh demi keamanan, karena sepanjang jalan menuju Wairebo itu nggak ada listrik. Syukurlah pukul 2 siang akhirnya kami sampai di parkiran pos 1. Nah, setelah menyewa tongkat untuk pegangan aku trekking, kami pun memulai perjalanan ini. Untuk trekking dari pos 1 sampai ke 4 ini memang jalannya tuh di semen, tapi nanjak terus dan terus hingga berapa kilometer, dan ini sempat membuat aku down dan pengen menyerah. Tapi syukurlah guide aku bilang semangat pasti sampai. Kalau nggak semangat, berarti Wairebo kita ambil dari atas bawa ke sini ya. Sampai di pos 4 dia Tetap masih semangat. dikasih awan. Padahal kata abangnya ada laut ya bang. Ini sih nggak bisa lihat langsung ke lautnya. Sudah sampai di pos 4. Sampailah ke pos 5. Sampai di pos 5 guys. Oke. Kalau aku mau nangis Ini guys. batasnya untuk trekking atau nanjaknya. Nah, selanjutnya nanti arah ke kayak menurun, sedikit naik, tapi tidak terlalu. Kalian tengok muka aku udah berkeringat. Kita sampai di pos 5. Minum teh pucuk dulu. Istirahat dulu ya guys ya. Ya. Capek banget.
Oke. Ini ya. Mau nyerah sejauh ini ya bang? Nggak boleh lah. Udah hampir. Gunung Kerucutnya. Mana? Sebelah sini, Bukit Kerucutnya. Oh ya. Nah, masa mau nyerah? Nggak boleh. Semangat. Ini udah sembunyi nih gunungnya. Cakep banget ya. Wah. Kabutnya turun. Itu laut atau bukan? Laut bu. Laut. Ya, ya. Tadi kita lewat itu dari sana. Ih, cakep banget. Jadi nggak hanya Werebo ya bu ya. Jadi tempat excited untuk kesini. Jangan kalah oleh Bapak Sandiaga sama Ria Ricis. Pernah. Ini pos 6-nya. Ada apa di atas bang? Ya bu? Ada apa di atas? Enggak bu, enggak. Naik aja bu, enggak apa-apa. Oh ya, Hah, lihat aja dulu ya. ya. Lihat sini bu. Say hello bu. Gimana kesannya bu? Trekkingnya? Capek, bahagia. Itu Werebonya, itu kerucutnya bu. Itu di sana bu. Iya, ya itu kan. Sambil crop ya. Ya bu. Ini dapat. Ini Werebonya. Kurang lebih 2 kilometer dari sini. Tapi inilah dia pemandangannya di Werebo. Oke. Mari kita lihat. Oke. Hai, bosku. Lihat ini ke sana bu. Ini. Wah, ini view lautnya. Bapak main di buku? Kalau tidak salah, Bapak mabar. Setelah dari pos 5 ke 6 dan menuju pos 7 itu kita udah mulai ngeliat ini pohon kopi. Banyak sekali pohon kopi di sini. Inilah jadi penghasilan dari masyarakat Werebo. Di sini ada 2 jenis kopi, Arabica dan Robusta. Coba. Gimana airnya, rasanya atau segar? Air guys. Pastilah. Masya Allah, Oh. dinginnya. Dari gunung langsung, lihat dari atas. Aduh. Lega ya, ya? Ini dia air yang sangat bersih, langsung dari pegunungannya. Oke. Akhirnya kami sudah sampai di pos 7 atau pos yang terakhir menuju Werebo. Nah, di sini Sampai pos 7. biasanya tamu-tamu itu di dalam ada sediakan bambu untuk diketuk supaya orang-orang di Werebo tanda bahwa ada tamu baru yang datang. Nah, Ibu Sarah coba naik ke dalam dan dia ingin memukul sedikit pelan-pelan nih bambunya. Ada ya Bu? Di dalam mungkin. Oh, udah rusak. Pakai pukul aja Bu, pelan-pelan aja. Ya. Agak besar sedikit. Oke. Ini Ya. Jadi Ini artinya itu bertanda bahwa orang Werebo di bawah mereka bisa berpikir bahwa ini tamu-tamu yang baru. datang. Nah, yang lebih spesifiknya itu penjelasannya ini khususnya untuk tamu-tamu kayak dari pemerintah agar warga Werebo itu bisa dipersiapkan untuk menerima tamu-tamu pentingnya. Nah, Ibu Sarah, gimana kesannya? Udah sampai di Werebo. Aku hampir sampai di Werebo. Walaupun tidak mudah ya Bu ya. Senang Hampir banget. sampai copot. Nah, finally sampai ini pos ke-7. Inilah dia. Ada larangan lagi yang tidak boleh kita langgar, yakni setelah sampai di pos 7 kita tidak diperkenankan untuk mengambil foto ataupun video sebelum kita datang ke rumah adat, diterima dan dilakukan upacara adat oleh tetua adat di sana. Dan video ini aku ambil setelah proses adat penerimaan tamu dilaksanakan. Jadi setelah proses adat tadi, kita akan disuguhkan minuman, kopi ataupun teh. Acara penerimaan tamu selesai, waktunya kita menikmati suasana yang ada di Werebo.
Ngerasa banget waktu terasa cepat berlalu, malam pun datang dan kami para tamu dihidangkan makan malam. Meski lauknya sederhana, namun rasanya tuh nikmat banget karena saat ini kami sudah berkumpul membaur bersama tamu-tamu lainnya. Ini padan lauknya sederhana. Habis. Nikmat sekali, semua habis. Kelaparan habis lanjak, Bu. Kayaknya yang punya hajatan bahagia nih, semuanya bersih. Sederhana ya? Iya, sederhana. Tapi karena kita lapar dan memang enak sebenarnya. Menginap dalam satu rumah ini ya guys. Jadi setiap tamu itu akan mendapatkan satu kasur, ada selimut dan juga satu bantal. Selamat malam, waktunya kita istirahat. Pagi hari bangun, kemudian mandi, dan ini penampakan kamar mandi dan toilet yang ada di Wairebo. Setelah mandi, kita main ke rumah mama yang ada di Wairebo ini. Terus kita diizinkan untuk masuk ke rumahnya. Nah, ini kondisinya. Karena nggak ada listrik, jadi mereka menggunakan penerangan dari cahaya matahari langsung. Mama-mama di sini juga menyediakan aksesoris ataupun kopi yang udah di packing. Jadi kita tinggal beli aja. Nah, kayak aku dan Salma ini ngambil kopi Robusta sama Arabica. Kalau yang kecil ini 30.000, kalau yang warna merah agak besar ini 65.000. Tujuh pagi kami disiapkan sarapan lagi, dan kali ini lauknya nasi goreng, dadar, bakwan, sambal, kerupuk, enak banget. Setelah sarapan, duduk lagi santai sambil melihat keindahan Wairebo pagi ini. Dan jangan lupa ditemani secangkir kopi Wairebo. Dan pagi ini aku berkesempatan untuk menyewa baju adat Manggarai seharga 100.000 untuk seharian. Di sini kami juga berkesempatan untuk ngobrol dengan nenek yang berusia 94 tahun, dan nenek bisa bahasa Indonesia, jadi bisa ngobrol sama kita. Terus nenek jual gelang, jangan lupa dibeli ya. Puas berfoto, bikin video, ngobrol. Akhirnya waktu yang paling malas dari sebuah kunjungan adalah perpisahan. Tapi mau gimana lagi, mau tak mau kita harus pulang. Karena untuk trekking ke bawah juga butuh waktu 2 jam. Untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya juga butuh waktu agak lama. Jadi jam 9.30 kita sudah perpisahan menuju tujuan selanjutnya masing-masing. Guys, hari ini aku sudah menghabiskan liburan di Wairebo dan kita waktunya pulang. Sebenarnya masih pengen di sini tapi memang harus pulang. Jadi terima kasih banyak buat Wairebo yang udah memberikan kenangan indah buat aku.